selamat pagi ya. Saya akan mulai dengan definisi probiotik ya. Nah, probiotik sendiri merupakan mikroorganisme hidup yang apabila dikonsumsi dalam jumlah memadai dapat memberikan manfaat kesehatan bagi yang mengonsumsi. Nah, oleh Asosiasi Probiotik, Prebiotik ini dilengkapi definisi yang tadi dikeluarkan oleh FAO, WHO. Ya, jadi mikroorganisme jumlah sel hidupnya cukup dan strainnya itu spesifik ya, dengan manfaat kesehatannya yang dibuktikan lewat uji klinis. Nah, tadi juga sudah dijelaskan jumlah cukup ya, jumlah memadai ini dinyatakan dalam jumlah sel hidup ya. Kita biasanya menghitung sel hidup itu dalam koloni forming unit. Nah, ini adalah produk-produk ya, produk-produk sel hidup ya. Ada produk sel hidup tapi tidak berkategori probiotik ya. Ini yang akan kita bahas. Ini adalah produk sel hidup tetapi yang berkategori probiotik. Bahkan probiotik pun ini kalau sudah melalui fase 3 penelitian itu bisa dijadikan drug ya. Drug artinya dia menggantikan obat, tetapi ini saya rasa penelitiannya sungguh betul-betul effort tinggi ya. Nah, probiotik juga bisa diintegrasikan di bidang pangan ya, dan kemudian kalau untuk para dokter mungkin ya probiotik ini yang nanti dipakai sebagai dietary suplemen ya. Dietary suplemen ya artinya ini hanya sebagai suplemen tambahan untuk makanan. Nah, kemudian probiotik ini juga bisa digunakan sebagai starter culture. Produknya apa? Produknya adalah nanti makanan fermentasi. Probiotik itu adalah strain spesifik ya. Jadi identitasnya jelas, genusnya jelas, spesiesnya jelas. Kalau ada subspesies itu juga jelas. Kemudian probiotik itu juga diberi nama ya. Di sini disebutkan strain designation. Nah, kemudian kultur yang tadi berkategori probiotik itu juga harus disimpan di culture collection. Ya, tadi sudah disampaikan. Saya sendiri ini sebagai kurator culture collection, sehingga ya bakteri yang nanti akan dikomersialkan sebagai probiotik ini harus disimpan dalam culture collection supaya nanti kalau ada kejadian apa-apa itu bisa tertelusur, dan juga nanti bakteri probiotiknya itu stabil karakternya karena di culture collection itu penyimpanannya dilakukan secara profesional. Nah, kemudian beberapa bakteri probiotik ini juga diberi nickname ya, strain nickname. Seperti saya ini kan nickname saya itu Treasure. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa probiotik itu strainnya spesifik ya untuk memperoleh bakteri atau mikroorganisme yang lolos sebagai probiotik itu tahapannya panjang ya, panjang. Kami penelitian sudah 20 tahun ya. Nah, mulai dari identifikasi, isolasi, identifikasi. Sekarang ini strain-strain probiotik itu sudah bisa disekuen seluruh genom yang ada dalam strain tersebut. Ya, jadi istilahnya itu whole genome sequence, sehingga manfaat dari strain tersebut itu bisa lebih detail dipelajari karena dari gen-gen yang dimiliki oleh strain tersebut. Ya, ini ya. Jadi strain itu yang penting itu nantinya harus tumbuh di kolon ya. Terus kemudian di kolon itu dapat ya ada persyaratan ya, misalnya di kolon itu harus menempel di mukus dan kemudian menghasilkan antibakteri supaya nanti di kolon ya strain probiotik ini dapat
mencegah atau menghambat patogen yang bersama-sama ada di kolon, ya, tidak boleh melakukan translokasi, dan yang penting strain probiotik itu harus membawa manfaat kesehatan. Manfaat kesehatannya seperti apa? Dilakukan penelitian, ya, paling tidak 1 kali, RCT, ya, randomized control trial, menggunakan treatment placebo untuk betul-betul melihat efektivitas konsumsi probiotik, ya. Jadi ujian, ya, yang harus dilakukan strain probiotik, ya, strain atau mikroorganisme menjadi strain probiotik itu memang, ya, ujiannya itu lumayan berat. Ini adalah, ya, saya selalu senang ini menggunakan, ya, ilustrasi yang disampaikan oleh Prof. Mitsuoka untuk menjelaskan balance of intestinal biota, ya. Namanya dulu kan gut microbiota kan nama yang ini, ya, abad ke-21, ya, kita menyebutkannya itu sebagai gut microbiota, ada juga sebagai gut microbiome, ya. Namun ini adalah publikasi pertama, ya, oleh Prof. Mitsuoka ini tahun 82, bahwa memang perlu adanya keseimbangan mikroorganisme yang ada di intestin untuk mendapatkan manfaat kesehatan. Manfaatnya apa? Ya, karena bakteri-bakteri yang ada di intestin itu, kalau bakterinya baik, bisa menghasilkan vitamin dan sebagainya, ya. Namun kalau kemudian patogennya itu yang mendominasi, ternyata banyak efek merugikan, termasuk tadi adalah kanker kolon. Nah, di sini awal-awal abad 21 itu disebutkan bahwa, ya, kita ini tidak lagi organisme, ya, yang hidup sendiri, tetapi bersimbiosis dengan, ya, triliunan mikroorganisme yang ada di kolon, sehingga muncullah istilah superorganisme. Kita harus simbiosis dengan baik bersama organisme, mikroorganisme yang ada di kolon. Oleh WGO, ya, World Gastroenterology Organization, ini juga probiotik dapat diaplikasikan pada beberapa kondisi klinis, ya. Ini tadi juga sudah disampaikan. Namun seberapa nanti manfaatnya, ya, ini perlu adanya review, ya, review para ahli, ya, strainnya apa, jumlahnya berapa, membawa manfaat atau positif, manfaatnya itu bisa sangat tinggi, ya, nilai untuk keberhasilan probiotik di dalam menangani gangguan gastrointestin ini bisa very high atau medium atau low atau bahkan very low. Ya, ini nanti bisa kita lihat dari review yang telah dilakukan oleh para ahli, ya. Jadi memang probiotik ini bisa digunakan untuk konstipasi, berbagai jenis diare, ya, termasuk antibiotik associated diarrhea, ya, dan kemudian juga IBD ataupun IBS, ya. Nah, pada saat terjadi gangguan gastrointestin ini memang, ya, probiotik ini bisa menjadi salah satu upaya, ya. Di sini paper yang paling baru ini baru 2021 disampaikan, ya, seperti tadi saya sampaikan, fekal material transplant ini bisa jadi juga menjadi salah satu pertimbangan di dalam mengatasi atau di sini disebutkan memanipulasi diare, ya, tetapi mungkin ini penelitiannya perlu jangka panjang karena kan kita tidak tahu ngambil fekal dari orang barat untuk orang Indonesia kan tentu saja itu tidak mungkin, ya. Jadi harus karena kita tahu bahwa gut microbiota antar daerah itu memang sangat berbeda, ya. Nah,
Ini adalah saya memberi nickname ya. Ini sudah saya tulis di buku saya, nickname untuk Lactobacillus casei shirota itu LCS ya. Ini di dalam buku saya juga sudah mereview manfaat-manfaat kesehatan mengonsumsi susu fermentasi menggunakan starter LCS, Lactobacillus casei strain shirota ya. Jadi manfaatnya ini dapat meningkatkan bakteri baik, dapat menurunkan bakteri yang itu tadi harmful. Kemudian ya manfaat gut microbiota, bakteri baik ataupun probiotik itu adalah pada peningkatan short chain fatty acid. Ini menjadi indikator utama ya, dan kemudian juga penurunan pH. Nah, dengan kondisi seperti ini lingkungan usus menjadi sehat ya. Nah, penelitian yang dilakukan di India ini oleh Sur ya, tahun 2010 ini menyebutkan bahwa dengan ini desainnya randomized, double blind, placebo control design. Jadi ada yang mengonsumsi susu fermentasi dengan LCS, tetapi ada yang separuhnya lagi placebo itu mengonsumsi susu asam ya, tetapi tidak ada LCS-nya. Ya. Nah, dikonsumsi oleh 3.000-an lebih ya, 3.700 anak ya, apa ya? Hasil yang diperoleh konsumsinya selama 12 minggu ternyata ya diare pada kelompok probiotik ini adalah ya sangat rendah 0,88 kasus per anak per tahun, sedang pada kelompok placebo itu adalah 1,029 kasus per anak per tahun. Dan ini cukup, atau dalam publikasi itu disebutkan significant difference ya. Jadi artinya apa? Artinya susu fermentasi LCS ini dapat mencegah atau meringankan ya, atau dapat mencegah terjadinya kasus diare pada anak-anak ya. Ini penelitiannya dilakukan di tahun 2020, ini publikasinya ya, jadi penelitiannya itu sebelumnya. Nah, bagaimana di Indonesia ya? Salah satu persyaratan bakteri probiotik itu adalah strain itu hidup di usus kita. Apakah shirota itu juga mampu hidup di usus kita ya? Ini penelitian juga sudah kami lakukan ya, sudah kami lakukan, ini kami publikasikan di tahun 2015 ya, kami lakukan di antara 2014 ya, kami mengundang 26 volunteer itu untuk mengonsumsi susu fermentasi LCS selama 10 hari, dan kemudian fesesnya itu kita identifikasi apakah ada LCS yang tumbuh ya. Jadi di fesesnya itu kita hitung ya LCS-nya itu dengan media yang khusus untuk LCS. Nah, memang ternyata setelah konsumsi itu terjadi peningkatan yang sangat signifikan ya. Jadi ini adalah LCS yang tumbuh di dalam feses, ini sampai ada yang 10⁸ colony forming unit ya. Jadi hampir semua volunteer ini LCS yang kita hitung ya, LCS hidup di feses yang kita hitung itu meningkat ya. Namun setelah konsumsi dihentikan ini jumlahnya menurun lagi ya. Jadi mungkin untuk menjaga supaya usus sehat ya, berarti konsumsi itu harus rutin dilakukan ya. Nah, saat ini kami juga sedang sudah selesai melakukan konsumsi fermentasi LCS oleh lansia di Bali. Yang bisa kami sampaikan bahwa pada saat mengonsumsi LCS ini tadi ya, bakteri baiknya naik, bakteri yang kurang baiknya turun,
dan diikuti dengan short chain fatty acid-nya meningkat dan pH-nya menurun. Ini kalau sudah itu ketemu ya, datanya itu ketemu ya, berarti memang probiotik ini betul-betul membawa manfaat. Ini adalah perlu kami sampaikan, gut microbiota pada bayi yang ternyata berbeda pada ibu ya, dan gut microbiota pada bayi ini ternyata ini yang ASI ya, banyak didominasi oleh bakteri baik. Bifidobacterium. Nah ini ya, pada saat bifidobacteriumnya dominan, ini kasus diare mungkin dapat dicegah. Namun ternyata pada saat umur bayi itu 1 tahun mulai mengonsumsi ini makanan pengganti ASI dan juga ASI itu mulai tidak lagi diberikan, bifidobacteriumnya itu drop. Ini kenyataannya ini seperti ini. Ini baru muncul publikasinya beberapa bulan yang lalu. Ini di 2015 ya disampaikan review manfaat probiotik untuk menghambat mencegah dan juga treatment diare. Ini di 2015, namun yang ingin saya sampaikan itu adalah yang lebih baru lagi ya. Ini bahwa probiotik ini memang dapat digunakan untuk menangani kondisi pediatrik tertentu ya, ini dari review tersebut. Dan ternyata ini yang penting bahwa pemberian probiotik pada umumnya memiliki risiko efek samping yang rendah ya, dan dapat ditoleransi dengan baik. Nah, di sini juga disebutkan, tadi juga sudah disebutkan juga oleh Prof. Hari, beberapa manfaat probiotik ya untuk terapi dan pencegahan gastroenteritis akut ya. Jadi di sini nanti bisa dilihat ya, memang beberapa tidak bisa direkomendasikan ya. Ini ternyata di sini untuk konstipasi itu tidak terlalu direkomendasikan, tapi ingat bahwa probiotik itu adalah strain spesifik, sehingga laporan ini didasarkan pada strain-strain yang sudah diuji cobakan untuk clinical trials ya. Jadi review-review itu memang berdasarkan dari penelitian clinical trials yang dilakukan menggunakan strain-strain tertentu, dan tadi juga disampaikan dosisnya ya. Dosis kalau di sini dosisnya lumayan ya, ada yang 10⁻8, ada yang 10⁻9 begitu ya. Jadi kalau dosis lebih rendah dari itu ya mungkin tidak memberi manfaat yang seperti diharapkan ya. Jadi manfaat probiotik ini biasanya saya melihatnya dari review-review yang terakhir, apalagi kalau yang mereview itu adalah asosiasi ya, seperti asosiasi gastroenterologi ya dari Eropa dan dari Amerika, itu membuat review-review sendiri, jadi kadang guideline-nya itu juga tidak selalu sama. Nah, ini adalah mekanisme ya yang secara sederhana bisa disampaikan bagaimana mikroorganisme dalam kondisi balance itu dapat menjaga lumen usus ya. Ini kan lumennya itu kelihatan banyak ini. Nah, kalau seperti ini, nah berarti tidak mudah diserang oleh bakteri patogen ya, sehingga memang probiotik atau bakteri-bakteri yang baik yang ada di usus ini manfaat atau peran utamanya adalah menjaga kesehatan ini tadi sel epitel usus. Nah, ini yang terakhir, ini adalah probiotik yang kami gunakan juga untuk pasien COVID-19. Nah, apakah terjadi dysbiosis ya pada pasien COVID-19? Apakah virus SARS-CoV-2 ya, penyebab corona itu juga masuk ke usus? Ini ternyata ada publikasinya ya, publikasi tahun lalu. Ternyata ya reseptor virus SARS-CoV-2 itu juga ada di sel epitel usus kecil, sehingga beberapa pasien COVID ini mengalami diare. Ini disebutkan 1–10%. Bahkan publikasi berikutnya itu disampaikan ya terjadi penurunan populasi Lactobacillus dan Bifidobacterium. Oke, nah saya kira demikian, sehingga kesimpulan yang bisa kami sampaikan bahwa probiotik ini memang dapat digunakan
untuk pencegahan dan penanganan berbagai tipe diare, dan yang jelas tadi dari penelitian yang sungguh luar biasa di India, fermentasi LCS ini terbukti dapat menurunkan ya kasus kejadian diare pada anak-anak.